Sudah berkali-kali kukatakan, aku tak pernah berniat bersaing denganmu, aku selalu mengalah. Tapi kau malah terus mendesak, yang sebenarnya tak memberi jalan adalah dirimu. Hah, sungguh menggelikan. Di luar sana banyak jalan terbuka, tapi kau malah memaksakan diri masuk ke wilayahku. Kau merebut kaisar dariku. Sekarang kau bersekongkol dengan ayahmu untuk menjerat ayahku. Kau malah menuduhku lebih dulu. Sejak kau merencanakan untuk memaksaku ikut mati, aku tahu kau selalu menginginkan kematianku. Aku selamat dari bencana di istana. Kau malah menjebakku untuk pergi ke Yiku dan matiku kira aku tak tahu. Jangan membuat-buat tuduhan menuduh tanpa bukti. Menfitnah permaisuri adalah kejahatan yang bisa menghukum seluruh keluarga. Apa kau tak ingin menemani ayahmu dihukum mati? Apa yang ayahmu lakukan pada negara dan rakyat kau lebih tahu dariku. Jika ada sesuatu pada ayahku, aku akan membuat ayahmu menemani di jalan. Seorang selir kecil bisa begitu kejam mengutuk ayahku. Kukatakan padamu, aku adalah permaisuri. Kaisar pasti akan mendengarku dan membebaskan ayahku. Jika kaisar mendengarkanmu, malam tadi dia tak akan menghindarimu dengan alasan mabuk, dan datang ke istana Chengqian untuk menemaniku. Tamparan ini untuk membangunkanmu. Agar kau tahu, saya pemimpin istana. Jangan sombong karena dimanja, jangan angkuh. Kecuali kau bisa merebut posisi permaisuriku. Selama aku masih ada, kau tak bisa bertindak semaumu. Tamparan ini pasti akan kubalas. Bak, tolong antarkan surat ini ke kaisar. Aku mengundang kaisar besok malam jam 7 ke taman untuk menikmati bunga. Beberapa hari ini adalah musim bunga magnolia. Bunga magnolia memiliki makna penting bagi kaisar dan diriku. Aku yakin kaisar pasti akan terpengaruh. Kau kembali ke sisi permaisuri berpura-pura memberitahunya. Katakan padanya besok malam jam 7. Aku mengundang kaisar ke jembatan 9 lengkung untuk menikmati bunga. Aku akan mengambil inisiatif. Mengalihkan perhatian. Ini juga cara yang baik. Mengalihkan perhatian ke tempat lain. Yiling menjebak ayahku. Aku tak akan membiarkan rencana licik ayah dan anak mereka berhasil. Apakah permaisuri memikirkan sesuatu? Aku akan memanfaatkan rencananya. Asalkan besok malam selir Kuan tak bisa datang, aku bisa dengan alasan yang sah menemui kaisar di taman bunga. Jika kaisar bersedia mengabulkan permintaan permaisuri Kuan untuk membebaskan ayahnya, apakah dia tidak akan memberikan keringanan khusus untukku sebagai permaisuri? Untuk membebaskan ayahku Cailan. Besok ambil bubuk kacang babi dari apotek kekaisaran. Permaisuri, ingin hamba memasukkan bubuk kacang babi ke dalam makanan permaisuri Kuan, agar dia tidak bisa memenuhi janji. Di kolam tanpa ikan udang pun merasa besar. Permaisuri Kuan yang kecil ini ingin melawanku. Tidak tahu diri. Cailan sedang mencari apa? Sial, aku kehilangan salah satu anting permaisuri. Permaisuri harus memakannya untuk menemui kaisar nanti. Kenapa bisa ceroboh begitu? Ayo aku bantu mencari. Terima kasih, Bu. Ketemu Cailan. Ya, terima kasih, Bu. Kamu sampai berkeringat ketakutan. Hamba sudah menemukan anting untuk Tuan. Tuan, sup sarang burung ini sudah direbus lama, silakan dinikmati. Mangkuk sarang burung ini. Bunga Yilan tumbuh dalam kesulitan. Kemewahan dan kemegahan bukanlah sifatnya. Inilah Yilan yang sebenarnya. Permaisuri sarang burungnya. Aduh, hamba bersalah.
Hamba bersalah, hamba akan membuatkan logi untuk permaisuri. Tidak perlu, waktunya tidak banyak. Aku harus ke taman bunga untuk memilih bunga Yilan. Ayo Bu, oh hamba. Permaisuri Kuan menyuruhku mengalihkan perhatian. Membohongi permaisuri bahwa kaisar akan menemuinya di jembatan 9 lengkung malam ini. Padahal mereka akan bertemu di taman bunga. Aku memberitahu yang sebenarnya kepada permaisuri. Permaisuri menyuruhku memasukkan bubuk kacang babi ke makanan permaisuri Kuan, agar dia tidak bisa memenuhi janji malam ini. Tapi akhirnya kedua hal itu tidak bisa kulakukan. Xiao Chaizi, bagaimana ini? Aku benar-benar dalam masalah besar kali ini. Tapi anehnya surat yang diberikan Bu Cui kepada kaisar. Tertulis tempat pertemuannya adalah Taman Kekaisaran. Itu lebih buruk lagi. Pasti permaisuri Kuan sudah curiga padaku ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Menguji apakah aku setia padanya atau pada permaisuri. Jika malam ini permaisuri pergi ke taman bunga dan tidak menemui kaisar, dia pasti akan sangat marah. Permaisuri Kuan tahu aku mengkhianatinya. Aku tidak akan hidup tenang lagi setelah ini. Bagaimana ini? Sekarang aku terjepit di dua sisi, pasti akan mati mengenaskan. Bagaimana ya? Aku punya cara. Tuanku? Hamba rasa Cailan kemarin disiksa. Tidak mungkin dia berpura-pura. Dan Cailan masih sangat muda. Pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Setelah mengalami banyak hal, kita harus selalu waspada. Jadi nanti saat waktunya tiba, Bak, kamu harus menunggu di taman. Lihat apakah permaisuri muncul. Aku harap aku hanya terlalu khawatir. Lapor permaisuri. Kaisar ingin mengundang permaisuri bertemu di jembatan 9 lengkung nanti malam. Selamat tuanku, rencana berhasil. Pasti setelah Kuan Fei makan bubuk kedelai, dia langsung diare parah, dan kaisar langsung mengundang tuanku. Hamba mengucapkan selamat datang permaisuri. Berhenti. Terima kasih permaisuri. Xiao Chaizi, kenapa hanya kamu sendiri, mana kaisar? Kaisar masih di ruang belajar, sedang berdiskusi dengan para menteri. Xiao Chaizi, sampaikan ke kaisar untukku. Urusan negara lebih penting. Aku bisa menunggu sebentar. Sepertinya Cailan memang tidak mengkhianati tuanku. Kenapa kaisar belum juga datang? Jangan-jangan ada masalah. Ah, Xiao Chaizi datang. Hamba mengucapkan selamat datang. Sudah mana kaisar? Kaisar masih di ruang belajar. Karena baru saja ada rombongan menteri yang pergi, dan datang rombongan menteri yang lain. Jadi mohon permaisuri bersabar. Kamu bohong, kaisar tidak ada di ruang belajar. Permaisuri. Bunga peoni luo yang hanya ada di taman kekaisaran. Kamu sama sekali tidak datang dari ruang belajar. Cepat katakan di mana kaisar. Permaisuri, maafkan hamba. Hamba tidak bisa memberitahu. Kalau kamu mengatakan, aku tidak akan menghukummu. Kalau kamu tidak mengatakan, aku akan menghukummu. Kepala jatuh ke tanah. Aroma harum yang samar, cahaya yang redup. Tidak menonjol namun tetap memikat. Berdiri tegak di tengah angin. Membuat orang tak bisa melupakannya, selalu ingin melihatnya lagi. Seperti Yilan. Terima kasih yang mulia. Tapi seindah apapun bunga itu, jika tak ada yang menghargainya, tak akan terhindar dari kehancuran. Semoga bunga Yilan bisa tumbuh subur di istana. Menambah keindahan dan keanggunan di kota emas dan permata ini. Takutnya saat bunga mekar dan bulan bersinar, tak bisa menahan badai yang tak terduga. Mengapa kau berkata begitu, selirku? Ayah hamba Yizong Tang hidup dengan jujur setia pada raja dan negara, tapi malah mendapat hukuman penjara. Ayah hamba yang mulia. Hamba mohon yang mulia berkenan untuk bangkit dan terima kasih.
menikmati bunga dan bulan tanpa anggur yang baik. Yuan tahu Yang Mulia datang ke sini untuk menikmati bunga jadi. Secara khusus membawa anggur kesukaan Yang Mulia. Untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Apakah Yuan mengganggu Yang Mulia? Sedang berdiskusi dengan selir Kuan. Ah, tidak mungkin. Yuan aku dan selir Kuan hanya sedang menikmati bunga di sini. Tidak ada yang lain. Yuan duduklah. Yilan duduklah. Aduh. Malam ini aku bisa minum anggur dan menikmati bunga bersama dua selirku. Ini adalah kebahagiaan besar dalam hidupku. Adikku sangat cerdik. Benar-benar pantas menjadi selirku. Aku merasa tidak ada apa-apanya dibandingkanmu. Kita berdua telah menerima perintah dari Yang Mulia. Seller tidak boleh camper tanggan dalam urusan pemerintahan. Aku tidak berani dan tidak ingin melanggar aturan. Membuat Yang Mulia kesulitan. Hanya bisa patuh pada perintah Yang Mulia berjalan sesuai aturan. Tapi tidak menyangka adikku malah mengabaikan perintah Yang Mulia. Mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Menggunakan bunga untuk menipu pandangan. Kau memohonkan ampun untuk ayahmu. Ayahku karena menyelidiki korupsi dan berbicara jujur. Baru saja dijerat dalam jebakan. Yilan tidak bisa tinggal diam. Ayo seller yang benar-benar tidak bersalah dan difitnah. Tidak seperti orang lain yang hanya mencari nama dan berpura-pura baik. Saya adalah permaisuri. Ayah saya, difitnah dan menderita. Kadadak-kadalan bagon sebelum saya melaporkan duluan padahal ayah saya sangat terhormat. Tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Ayah saya sangat jujur. Dan juga tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Sudah cukup. Apakah kalian belum selesai bertengkar? Kalian menganggap saya sebagai kaisar. Ah, saya sudah bilang akan menyelidiki sampai tuntas. Sebelum kebenaran dalam hal ini terungkap. Saya perintahkan kalian berdua untuk tidak boleh bertengkar lagi. Saya ingin telinga saya tenang sejenak.